Museum Tsunami Aceh merupakan tempat bersejarah yang dibangun untuk mengingatkan kepada generasi yang akan mendatang mengenai kejadian bencana gempa dan tsunami di Samudra Hindia pada tahun 2004 yang merenggut 227.000 korban jiwa. Gempa bumi ini dengan kekuatan 9,1 skala Richter dan ketinggian tsunami hingga 30 meter ini begitu dahsyat. Karena itu, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Nanggro Aceh Darussalam, Pemerintah Kota Banda Aceh, dan Ikatan Arsitek Indonesia membangun Museum Tsunami Aceh dan meresmikannya pada tahun 2008. Berikut ini akan kami tayangkan wawancara kami terhadap seorang petugas di Museum Tsunami dan juga seorang pengunjung di Museum Tsunami. Happy for watching! Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kami mau wawancara nih mengenai Museum Tsunami ini. Kalau menurut Kakak, bagaimana perkembangan pembangunan di Museum Tsunami ini dari tahun ke tahun? Misalnya tuh mulai dari pembangunannya, dari awal terbentuknya, terus sistem teknologinya dan sebagainya gimana gitu Kak? Alhamdulillah dari tahun ke tahun semakin membaik. Kita juga ngikutin era perkembangan dari anak zaman milenial. Jadi kalau misalnya sekarang kita ngambilnya ke digital, karena kan anak-anak ini kan lebih suka ke media sosial. Jadi kalau misalnya untuk barang-barang koleksi, kalau misalnya yang langsung lihat kayak baju kan nyata tuh Kak. Jadi ini kita kepengen yang mereka tuh bisa maksudnya tuh janganlah yang kuno-kuno kan gitu. Jadi yang kita ambil sekarang tuh yang digital, ada di ruangan sebelah sana tuh ada ruangan pameran. Jadi ada video, nanti tinggal ditampilin, ditekan yang mana yang mau itu. Pokoknya kita ngikutin dari tahun ke tahun tuh kita wawancarai, kita turun ke lapangan, kita wawancarai beberapa narasumber. Terus dari wawancara mereka kita ambil data. Misalnya dari wawancara itu kita dapat kayak tentang insting hewan yang baru aja kita buat sebulan lalu, yaitu tentang suatu pertanda alam. Jadi sebelum terjadi tsunami, banyak hewan-hewan memberikan gerak-gerik yang berbeda dari sebelumnya. Jadi semakin berkembangnya Museum Tsunami dari tahun ke tahun yang dirancang oleh Bapak Ridwan Kamil tuh. Jadi kita tuh sebagai petugasnya kita terus mengembangkan setiap tahunnya tuh. Jadi masyarakat yang pernah datang di tahun 2019 mereka sampai shock, kok semakin bagus ya, kok ini nggak ada ya, karena setahun sekali tuh kita 2 kali ganti pameran. Jadi tiap yang adik lihat di sini itu namanya pameran. Jadi misalnya adik lihat di tahun ini tuh ada insting hewan, adik datang lagi 2023, kok nggak ada lagi sih gitu. Kita berganti. Tapi kalau misalnya requestan dari pengunjung banyak yang Kak, tolong dong tampilin lagi koleksi-koleksi kayak baju kaki Delisa, terus KTP zaman merah putih pada saat 2004. Oke, kita kompromi lagi dengan atasan kita, Pak, bagaimana nih banyak masyarakat yang pengen lihat koleksi zaman yang misalnya kayak tanah, kayak pasir, kayak sepatu gitu kan. Habis itu lumpur yang pada tahun 2004 tuh yang ketika tsunami itu lumpurnya tuh berwarna seperti ini loh. Nah gitu. Itu kan nggak ada sekarang lagi. Jadi kan memang kita simpan, kita awetkan itu kan. Nah kita sempat berkompromi juga. Cuman pemerintah mengatakan kalau bisa ada yang baru, tapi nanti akan kita tampilkan juga koleksi-koleksi itu. Jadi kan tidak hilang, karena kalau misalnya sekarang ini kan kayak pengunjung masuk, dia melihat situasi Museum Tsunami dari awal kalian masuk sampai kalian berada di depan saya ini, semuanya ini punya cerita. Dari lorong tsunami yang berwarna hitam pekat, itu mengapa warnanya hitam pekat? Karena itu pada saat itu warga mengatakan seperti itulah airnya berwarna hitam pekat. Kalau logika kita sebagai manusia, air laut itu berwarna biru cantik ya. Tapi ketika terjadi tsunami 26 Desember, air laut itu berwarna hitam pekat gitu. Terus kalian jalan lagi, ada 26 box, di situ tuh ada foto sebelum sesudah terjadi tsunami Aceh. Terus kalian masuk lagi, ada sumur doa. Di dalam sumur doa itu ada kurang lebih 3.800 nama korban. Itu tuh sempat menjadi kuburan massal, bukan kuburan massal yang mayatnya jenazah
bukan. Maksud saya di sini pada saat dibukanya Museum Tsunami ada nama-nama itu, banyak masyarakat yang ke Museum Tsunami untuk melihat data-data nama keluarga mereka. Makanya sempat dikatakan oleh masyarakat, beberapa masyarakat mengatakan, oh ini kuburan massal seperti itu. Tapi yang sebenarnya itu bukan, itu nama-nama korban yang meninggal yang sempat terdata oleh kita, tetapi sangat sedikit karena yang sebenarnya itu kan sangat banyak, sangat ramai korban kita gitu. Dan itu tuh menghubungkan antara hablum minan nas dan hablum minallah, karena pun berbentuk seperti corong yang memanjang ke atas, ada tulisan Allah di atasnya dan ada tulisan nama-nama korban di samping kiri kanannya. Terus kalian berjalan lagi, kalian sedikit agak kebingungan, kayak jantung juga berdebar-debar, kok seperti ini sih jembatannya. Nah, itu namanya jembatan kebingungan. Mengapa dikatakan jembatan kebingungan? Sebelum terjadi tsunami Aceh pernah terjadi GAM. Mungkin orang-orang tua kalian lebih tahu lah ya. Saya paling muda di sini. Setelah terjadi GAM, Gerakan Aceh Merdeka, perang kita. Terus terjadi musibah besar, yaitu yang Mahadasyat tsunami tahun 2004 di Desember. Nah, pada saat itu kita aja dapat merasakan bagaimana getah-getirnya perasaan rakyat Aceh yang udah siap perang, dikasih lagi musibah sama Allah. Jadi kan memang benar-benar tuh merasakan apa yang ada di hatinya, keluarganya hilang, rumahnya hancur, tempat kerjanya hancur gitu. Jadi itu memang benar-benar kita nggak tahu arah dan tujuan harus kemana. Jadi itu menggambarkan cerita hati pikiran rakyat Aceh pada saat itu. Namun qadarullah, Allah setiap kali memberikan kita musibah cobaan pasti ada hikmah di belakangnya. Setelah itu Aceh meredam, Aceh damai. Kalian menikmati jembatan perdamaian. Di atas jembatan perdamaian itu ada kurang lebih 54 negara yang membantu Aceh pada saat itu. Dan bandara internasional SIM kita ini menjadi bandara internasional pada saat itu, karena langsung dari negara-negara itu langsung ke Aceh, nggak ada transit ke Jakarta, ke Medan. Jadi mereka tuh langsung dari negara mereka ke Aceh membantu berbagai macam logistik, makanan, bantuan psikologi, terapi healing dan sebagainya, dibantu langsung oleh negara-negara tersebut. Terus sampailah kalian ke lantai 2. Mohon maaf kakak potong sedikit, ini Museum Tsunami ini dirancang berbentuk seperti Rumong Aceh. Beliau juga memasuki unsur adat istiadat tarian Saman. Jadi mengapa kalian ketika ini lantai 2 ya, di lantai 2 ini untuk kalian lihat-lihat, karena itu dari Rumong Aceh. Rumong Aceh itu kan lantai 2 ya untuk menerima tamu. Lantai pertama tuh hanya untuk transit. Jadi itu untuk istilahnya untuk tamu. Oh ini tamunya ini, kita tapi menjamunya tuh di lantai 2. Nah, Bapak Ridwan Kamil mengambil arsitektur itu di sini di Museum Tsunami ini mengambil dari Rumong Aceh. Nah seperti itu. Jadi lantai 1 itu hanya untuk transit, lantai 2 lah untuk kita menjamu pelayanan masyarakat. Nah seperti itu. Terus Museum Tsunami ini terdiri dari 4 lantai. Nah sekarang berada di lantai 2. Di lantai 2 itu ada peta provinsi Aceh. Saya jelaskan sedikit. Titik pusat gempa kita tuh ada di Pulau Senalu dengan kekuatan gempa 9,3 skala Richter. Tetapi yang paling parah itu di Banda Aceh, di Melabuh, di Tenom, Calam dan sebagainya. Karena sedikit ada cerita, pada tahun 1907 nenek moyang mereka mengatakan jika kalian melihat air surut dan ikan ada di daratan, ikan tertinggal di daratan karena airnya surut, maka jangan kalian ambil ikan itu, silakan kalian lari ke bukit. Jadi dari mulut ke mulut terjadilah pada tahun 2004 silam terjadi pula tsunami yang seperti sama yang pernah terjadi di tahun 07. Itu tuh tentang dokumentasi Aceh. Di situ kalau kata orang pengunjung itu bioskop mini yang ada di Aceh. Nah itu dapat kalian saksikan. Di sampingnya itu baru ada ruang insting hewan, tanda alam. Di situ tuh ada manga, ada sparkle, ada lukisan-lukisan seperti semut, bangau, terus penduduk-penduduk. Nah itu sebenarnya itu ketika kalian masuk ke dalam ruangan itu, kalian berada di suatu desa. Nah itu warga-warga di situ pada saat itu mereka mengatakan sebelum terjadi tsunami kami melihat hewan-hewan bergerak-gerak seperti aneh. Seperti contohnya semut. Semut itu yang awalnya tuh seperti kita, mencari rezeki pagi, malamnya istirahat.
Namun sebelum terjadinya tsunami, semua itu malah berbalik arah. Jadi paginya dia istirahat, paginya dia istirahat, malamnya dia cari rezeki gitu. Terus seperti Bangau itu meninggalkan daratan rendah dan kembalinya tuh setelah 2 tahun terjadi tsunami. Terus seperti ada monyet itu menunjukkan keraguan, kegelisahan yang tidak bisa ia ungkapkan kepada masyarakat. Ia terus menangis sampai akhirnya masyarakat membawa ia ke salah satu rumah sakit dan memberi makan. Tapi kata dokter ini baik-baik saja, ini sehat. Kayak gitu, mungkin dia ada sedikit kegelisahan yang disampaikan kepada masyarakat. Ini akan jadi suatu musibah gitu, tapi dia nggak bisa ngomong. Terus seperti gajah itu selama berbulan-bulan dia menangis sampai dia minta perlindungan kepada masyarakat. Dia menangis, sama juga masyarakat melakukannya, bawa ke rumah sakit, dikasih makan, dapurnya udah bla bla. Tiba-tiba tidak ada apa-apa. Terus seperti harimau secara logika menakutkan, menyeramkan, ganas, buas. Tetapi pada hari itu sebelum terjadinya tsunami, ia menunjukkan tanda-tanda aneh seperti ingin menyelamatkan diri ke pengunjung, masyarakat, seperti ingin mencari perlindungan ke penduduk gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya, kita manusia yang nggak tahu kenapa dalam keadaan sedih, linglung sedih kayak gitu. Itu pertanda-pertanda alam yang diberikan oleh beberapa hewan. Lagi kita ngikutin zaman now ya, karena anak-anak ini kan pergi ke musim tsunami ini, mereka cari foto booth. Jadi kakak lihatnya tuh mereka memang benar-benar tuh lihat, di mana yang cantik. Jadi kita sebagai pegawai, kita ketika rapat bersatu kita sharing ke bapak, Pak, anak-anak ini suka untuk foto-foto gitu. Jadi tapi foto booth ini tuh berhubungan dengan bencana. Foto booth ini berhubungan dengan tsunami gitu. Jadi kita pikir lagi bagaimana nih menarik bisa masuk ke Instagram, ke ini viral gini ya. Itu yang kita pikirkan setiap harinya. Semoga juga pengunjung terpuaskan gitu. Kita ngikutin mereka gitu. Terlebih anak-anak milenial kan, yang mereka tuh kurang suka lah yang punya zaman. Jadi mereka tuh lebih kayak suka abadiin ya di sosmed gitu sih. Kak, Harapan kakak museum tsunami ini harus lebih baik lagi. Terus pegawainya juga harus lebih ramai lagi, karena banyak sekali pengunjung yang meminta guide. Terus semakin banyak perkembangan dan kerjasama kita dengan luar negeri, dengan luar juga, dengan museum-museum seluruh Indonesia, agar banyak juga kita bertukar pikiran, apa yang ada di museum sana kita bisa bawa ke Aceh. Jadi anak-anak Aceh dapat melihat seperti ini, tetapi tidak pernah menghilangkan yang namanya tsunami. Karena seperti judul kita, Museum Tsunami. Tetap apapun cerita, kita memiliki estetik dengan museum tsunami. Tsunaminya tuh nomor 1. Apapun cerita kita harus berbaur dengan tsunaminya kayak gitu. Kayak manapun cara kita mau ganti nih, masyarakat nggak suka nih sama pameran pertanda alam ini, kita harus turun ke lapangan lagi. Kita harus cari masyarakat yang kena tsunami pada saat itu, apalagi baru kita titik dapat poinnya tuh apa. Intinya tuh tsunami itu nggak boleh pisah dari museum tsunami ini. Walaupun kita ngikutin era zaman now, tapi museum tsunami-nya itu tidak boleh hilang. Bencana itu harus tetap ada di sini, agar kelak anak-anak kita, entah nanti cucu-cucu kita ya, mereka tuh bakal kenal, bakal tahu, tahun 2004 pernah jadi tsunami. Jadi ketika terus kita ada mitigasi, kita ada penyelamatan gitu, kita belajar kayak itu caranya penyelamatan, evakuasi dan sebagainya. cukup sekian Kak. Terima kasih atas wawancaranya. Dengan perkembangan zaman yang serba digital, Museum Tsunami juga menyajikan pameran-pameran dalam bentuk digital, sehingga membuat para muda-mudi tertarik berkunjung ke Museum Tsunami.
Apa sih pendapat kakak tentang museum tsunami ini? Sangat baik ya, sangat membantu untuk mengenang kejadian tsunami di 2004 dan terhadap pemerintahnya juga sangat baik dalam mengurus museum tsunami ini, dan kepada para wisata juga sangat senang untuk mengunjungi tempat museum tsunami ini karena banyak perubahan yang baru dibuat kan sekarang di museum tsunami ini, dan kami juga bisa melihat apa yang pernah terjadi pada kejadian 2004 yang lalu. Terima kasih Kak ya. Museum Tsunami sangat bagus agar para generasi muda mengetahui kejadian tsunami pada tahun 2004.